Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita kembali belajar dari saat teduh kita tentang komunitas orang-orang yang menyelusup masuk di dalam himpunan orang-orang benar, tetapi mereka yang sebenarnya adalah orang-orang yang coba menipu. Dan gereja di Smyrna mengalami kesulitan, kesusahan karena komunitas jemaat iblis atau saudara-saudara palsu atau hal-hal yang palsu yang terbangun di dalam kehidupan orang-orang ini, yang sebenarnya setanlah yang mengendalikan orang-orang ini dengan tujuan supaya gereja Tuhan tidak mengalami kemajuan, gereja Tuhan mengalami kehancuran, gereja mengalami kemerosotan, dan orang-orang ini seperti ibaratnya lalang yang ada di tengah-tengah gandum yang sangat sulit dibedakan seandainya kita memperhatikan sepintas. Bahkan lalang dan gandum itu hanya bisa dipisahkan ketika masanya sudah siap. Karena itu setan memakai tipu daya dan menggunakan orang-orang ini. Karena itu saya coba mengajak kita semua untuk melihat bahwa Rasul Paulus dalam hidupnya dia menjaga kemurnian hatinya, dan betapa pentingnya juga kita menjaga hidup kita, hati kita tentunya. Kita melihat tipu daya setan yang menggunakan dalam Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga dia tidak berbuah. Jadi tipu daya iblis dia juga menggunakan yang namanya kekayaan. Kalau di gereja Smyrna, iblis menggunakan tekanan, kemiskinan, kesusahan supaya gereja ini mengalami kemurtatan. Tetapi pesan Tuhan kepada mereka adalah supaya mereka menjadi setia. Jadi hati-hati, kita tidak anti dengan berkat-berkat Tuhan, kita tidak anti tentunya dengan kelimpahan yang Tuhan berikan, tetapi di dalam kekayaan ada tipu daya. Itu yang harus kita jaga hati kita. Dan terkadang komunitas-komunitas jemaat iblis memamerkan, menunjukkan supaya kita anak-anak Tuhan itu lari dari pandangan kekekalan. Dalam Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman sehingga dia tidak berbuah. Jadi diumpamakan seperti duri. Tipu daya setan yang menggunakan kekayaan itu seperti duri. Jadi kita melihat bahwa iblis menggunakan tipu daya untuk membangun komunitas, kelompok-kelompok orang yang dibangun untuk merusak kehidupan anak-anak Tuhan, menggoda. Nah, karena itu kita jangan sampai kena tipu dayanya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 16, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi ketika masuk hal-hal seperti itu, orang ini bisa menuduh orang seperti Rasul Paulus sampai dituduh seolah-olah dia punya kelicikan. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Jadi benar-benar ada ketulusan, ada kemurnian dalam kehidupan Paulus ini, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, berharap kita menjadi teladan, menjadi komunitas yang setia sampai akhir, tidak tergoda dengan apapun, dengan kemurnian hati kita. Jadi kita belajar tentunya seperti Rasul Paulus. Saya ingin ajak saudara melihat dalam Efesus 6 ayat 10-17, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu yang kita lawan bukan iblisnya, karena iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Iblis yang kita lawan adalah tipu muslihatnya, agenda-agenda yang tersembunyi, peranan-peranan yang kelihatannya sepertinya benar tapi tidak benar. Ini dia bangun di dalam komunitas jemaat iblis ini, dia bangun. Mereka terkadang menggunakan mujizat tapi palsu. Mereka menggunakan niat-niat sepertinya baik tapi tidak baik. Karena itu Rasul Paulus berkata kita perlu memperhatikan hal ini. Kita perlu menggunakan selengkap senjata Allah. Kita perlu kuat di dalam Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa melawan. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu menggunakan semua selengkap senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat, perhatikan baik-baik. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi musuh kita yang sebenarnya bukan manusia, bukan darah dan daging.
bukan orang, bukan suami, bukan istri. Jadi tapi iblis seolah-olah memakai orang-orang ini menjadi lawan kita, padahal lawan kita sebenarnya adalah tipu daya setan di balik darah dan daging atau manusia. Karena itu perlu kita kuat dalam Tuhan dan menggunakan selengkap senjata Allah. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa iblis itu terbagi 4 bagian. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu gelap. Yang penghulu gelap itu bahasa aslinya kosmokrator. Artinya kalau kita ada masalah, terkadang ada suara-suara di pikiran kita dan dia memakai nyelusup masuk di situ. Nah, baru roh-roh jahat di udara. Apa yang harus kita perlengkapi dengan diri kita, Bapak Ibu, untuk melawan kelompok orang-orang yang di belakangnya ada tipu daya setan? Maka Rasul Paulus mengingatkan itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dia ulang sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja? Supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikatkan pinggangkan kebenaran. Jadi kita perlu berikatkan pinggang kebenaran, firman Tuhan. Jadi tidak ada yang lain yang bisa kita gunakan selain kebenaran. Tuhan Yesus berkata, kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hanya kebenaran, dan kita perlu, orang percaya perlu mengikatkan diri kita. Dengan apa? Berikatkan pinggang kebenaran. Seperti gereja di Philadelphia, walaupun kekuatannya tidak seberapa, seperti gereja di Smyrna, mereka berdiri teguh, berikatkan pinggang kebenaran, berbajukan jirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, dan dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali ditutup, ya, berikatkan pinggang kebenaran, dan kita perlu pedang roh untuk melawan. Jadi tidak ada yang lain, kebenaran firman Tuhan itulah yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu, saat teduh ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita, tetapi saat teduh ini untuk melengkapi kita, bukan untuk punya banyak pengetahuan, tapi untuk kita mulai mempraktekannya, melakukannya dalam hidup kita. Seperti hari-hari ini kita sedang belajar untuk setia sampai akhir apapun yang terjadi. Walaupun gereja di Smyrna mengalami kemiskinan, penderitaan, aniaya terhadap yang datang juga dari fitnahan-fitnahan, dan kita hanya bisa melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya hari-hari di tengah-tengah kesulitan pandemi ini, di tengah situasi perubahan-perubahan yang tidak terduga sebelumnya, banyak orang mulai lemah, banyak orang mulai menyalahkan Tuhan, banyak orang mulai stres dan depresi. Tapi saya mau ajak kita semua bahwa kunci semuanya adalah kita perlu berikatkan pinggang kebenaran. Gunakan pedang roh ketika tipu daya iblis itu coba menyerang kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.